Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Apa yang kamu lihat? Cahaya emas. Aku juga melihatnya. Cahaya emas berkedip di dalam ruangan. Selamat, Tuan Zhou. Hershey Zhou. Nenek muda melahirkan seorang anak laki-laki. Ao tertua. Tuan muda sudah kembali. Ayo tuan muda, tuan muda, tuan muda, tuan muda, tuan muda, tuan muda, tuan muda. Kamu sudah kembali. Lao Sue akan membayar sewa hari ini. Ya, tahun ini tidak baik. Banyak toko tidak bisa membayar sewa. Kepala rumah tangga sudah memberitahu orang tua. Orang tua bilang bisa memberi beberapa bulan tenggang waktu. Jangan bilang. Apa yang kamu katakan? Oke, jangan ambil. Teman-teman, tahun ini tidak baik. Aku tidak perlu membayar sewa tahun ini. Ayo ambil makanan kembali dan rayakan tahun baru dengan baik. Ini tidak benar. Tuhan tahu. Luar biasa. Tuan, apa yang tahu? Jangan khawatir. Semuanya pulang. Silakan bangun. Sudah kubilang begitu. Aku Lingar. Jangan panggil aku tuan muda lagi. Kamu mengerti? Hahaha, Linger. Kamu benar-benar seorang bodhisattva. Kamu membebaskan sewa kami. Tapi barang bawaan kami benar-benar. Orang tua tahun ini tidak baik. Aku khawatir hidup semua orang akan sulit. Jika lupa adalah tamparan yang limpah. Cukup gandakan saja, teman-teman. Ok. Mari kita semua pulang. Bawa sesuatu yang baik. Pulang dan rayakan tahun baru dengan baik. Tuan, kamu lihat akunnya semua di sini. Mengapa beberapa keluarga pertama di desa tidak membayar? Oh, ini semua sudah dikumpulkan, kan? Benar. Tuan Muda Eren. Jadi ada apa? Besok adalah pertemuan kuil Chenghuang. Tuan, saya pikir. Apa yang ingin kamu ajak aku main? Ya, baiklah. Ambil ya. Terima kasih banyak, Tuan. Kalau begitu sudah disepakati. Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membayar sewa, mari kita bebaskan. Tuan, Anda benar-benar orang yang baik hati. Kakek. Linger, Tuan. Linger, kamu sudah kembali? Kembali, kakek. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan. Nah, lusa adalah ulang tahunmu yang ke-60. Aku ingin memberimu hadiah ulang tahun. Tentu. Apa itu? Oke. Aku akan memberikan sewa tahun ini kepada semua penyewa di Kiao Jiezuang. Semua gratis. Ah, apa? Tolong dengarkan aku. Tahun ini tidak berjalan dengan baik. Keadaan sulit bagi semua orang. Kamu tahu itu. Bukankah kamu selalu memberitahuku? Akulah yang dan telah mengumpulkan kebajikan. Bukankah ini ulang tahunmu? Aku juga akan membantumu mengumpulkan sedikit kebajikan. Tambahkan sedikit umur panjang, hahaha. Kamu bicara begitu banyak. Apalagi yang ingin kamu aku katakan? Hahaha, ok, bebaskan saya. Asalkan membuat Linger kita bahagia. Hah, bagus. Kakek Linger berharap kamu ulang tahun. Hahaha. Aha. Ah, hahaha.
Pameran sendirian? Apakah kamu ingin anakku menemanimu? Ah, benar juga. Gongzi bukanlah sesuatu. Itu adalah kekasihmu. Beranilah dan pergi. Di kota kabupaten ini, berani melepaskanku. Belum lahir lagi. Pergi ke sana dan lihat. Cara yang bagus, teman-teman. Teman-teman. Dia adalah putra Xiaolian Wan King di kabupaten ini. Anak ini mengandalkan kekuatan ayahnya. Merampas gadis-gadis raja. Mengganggu pasar. Aku tebak gadis mana lagi yang kau suka. Tidak masuk akal. Apakah tidak ada hukum? Oh, ayahnya adalah guru wali kota kabupaten. Bahkan kakek memberinya 3 poin. Karena hubungan ini, penangkap kelas 3 kabupaten dan Yamen melihatnya. Berjalan memutar. Siapa yang ingin menepuk lalat di kepala harimau? Aku hanya ingin beli. Pergi temui tuan. Tolong jangan membuat masalah. Sebelum pergi, orang tua itu memerintahkan. Suruh aku menjagamu. Jika sesuatu terjadi. Kaki Eren hampir patah. Lihat ketidakadilan. Tidak melakukan apa-apa. Pergi tuan. Hey Tuan, Apakah ada orang di kabupaten ini yang berani membunuhmu? artinya, anakmu tidak bisa melihatmu sehari. Maka kamu harus mati. Berani sekali. Bawa dia kembali ke rumah besar. Jah, tunggu. Apakah kamu benar-benar mencari mati? Siang bolong. Langit yang cerah. Merampas gadis di depan umum. Apakah ada hukum raja? Siapa kamu? Kiao Linger. Hei, apa itu Kiao Linger? Hukum apa? Tidak ada hukum. Sang Raja, Kalau begitu, kamu luar biasa. di kabupaten ini, tidak ada yang pernah berani bicara seperti itu padaku. Nah, dia ada di sini sekarang. Lihat baik-baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Tolong biarkan gadis ini pergi. Apa? Kamu makanan pedung macan tutul. Bisakah kamu pergi? Sekian tunggu dan akmo. Hahaha, kamu masih mau ikut campur? Aku yang bertanggung jawab di sini. Jadi lihatlah. Adik kecil ini baru 18 atau 19 tahun. Tidak tega melihatnya dibawa oleh preman? Kamu tidak punya saudara perempuan di rumah? Hati manusia itu lembut. Kiao Linger membungkuk pada semua orang. Tolong bantu gadis ini. Adik kecil ini benar. Kita tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Kamu bisa melepaskannya. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Berbaring di tanah. Biarkan aku menunggangimu. Hahaha, bagaimana? Untuk menunggangi orang. Jika begitu, kamu lepaskan adik kecil ini. Dan jangan ganggu dia lagi. Ok, sepakat. Lihat, lihat. Turuan. Tidak lihat, Dego ini aku. Hei. Ah, sayang. Baik. Berhenti memukul. Berhenti berkelahi. Adik, anjing ini murahan. Bunuh saja. Selamatkan rakyat kecil dari malapetaka. Alasan aku setuju dengan syaratnya. Hanya karena tidak ingin dia mengganggu adik kecil ini lagi. Pikirkan itu. Kalau bunuh dia, jangan bilang adik kecil ini bisa bikin semua orang lega. Kalian semua di sini nggak bisa kabur. Berdiri. Mulai dari sekarang. Jangan tekan-tekan desa ikan baik lagi. Dengar enggak? Tuh, kan udah gue bilang jangan dateng. Wah, baik saja. Gak apa-apa, Dek. Kamu baik-baik aja. Jangan harap gue percaya. Gue gak mau kamu berterima kasih. Cuma mau bilang gak apa-apa. Supaya Tan pulang. Mau pergi kemana? Eren, ayo pergi. Gue belum pernah lihat orang yang sebodoh amat kaya. Camel. Buat nyelamatin gue. Gue salahin dia yang ribetin. Ngomong apaan sih? Camel. Oh, Nah, gitu dong.
Sekarang Raja harus gimana? Gue yang kasih tahu caranya. Olah, Tuan muda. Tuan muda nemu. Itu Kiao Linger tinggal di Kiao Jiasuang. Ah, cepat, jalan. iya, jalan. Hari ini gue bunuh. Tuan, biar gue aja. Hei. Tuan, apa ini di punggungmu? Gue nggak tahu. Dengar dari kakek, gue lahir udah ada. Dengge Lausu bilang pas kamu lahir. Ada beberapa naga kuning di atap. Lalu ada juga hujan bunga. Beneran? Ya mereka semua bilang gitu. Haha, Tuan. Ada perempuan baju merah datang ke rumah. Ada perlu sama tuan muda? Tuanku ingin mengundangmu. Tuan rumahmu. Gadis berbaju putih yang kamu lihat pagi ini. Kenapa? Ada apa lagi? Siapa yang melakukan tuan kamu? Mau aku pergi? Ada apa? Jangan banyak tanya. Biarkan kamu pergi, cepat pergi. Jika kamu menganggapku sebagai teman, kamu harus selalu sopan. Seperti kamu. Ini seperti jamuan. Seperti pemerintah menangkap orang. Aku rasa tidak perlu. Gadis, kembalilah. Halo. Antarkan, silakan. Kiao Linger, jangan minum. Jangan makan. Tuanku menghargai anggur yang baik. Kamu baru saja mengundangmu untuk bersenandung. Meskipun aku masih muda, tapi tidak pernah berani meremehkan diri sendiri. Jadi aku tidak perlu siapapun menghargai aku. Kamu mungkin tidak tahu siapa tuanku. Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya memberitahumu. Aku tidak akan pergi ke Eren. Antarkan tamu pergi. Kamu tidak menyesal. Tuanku, pernahkah kamu melihat orang yang tidak masuk akal seperti ini? Aku lihat tuanku dan pelayan mereka sama saja. Hanya perampok. Baik, biarkan dia. Ayo kembali. Humph. Ayo. Ayo, siapkan. Hei, itu bagus. Sini. Hello, Tuan. Pergi ke sana. Cepat, Tuan. Kamu masuk ke dalam. Bawa anggur keluar. Lepaskan. Kamu buru-buru apa? Eren, kamu sedang apa? Lisek. Kakek, hari ini ulang tahunmu yang ke-60. Eren berharap kebahagiaanmu seperti Laut Cina Timur. Gunung Shoubinan. Oke. Kakek, aku ke dapur bantu kerja. Silakan. Tuan muda. Kakek, biar aku yang ke sana. Oke. Kenapa kamu panik sekali? Jadi ada apa? Tadi malam, keluarga Hu Ershao dibunuh. Rumahnya juga habis terbakar. Apa? Mayat keluarga Hu dibuang di depan kuil Dewa Kota. Kepalanya dipenggal. Pergi lihat. Itu kejam sekali. Orang ini pantas menerimanya. Kamu bicara apa? Seberapa besar pun kesalahannya, itu. Paman ini. Kamu tahu siapa yang melakukannya. Perampok yang sering turun gunung merampok rumah-rumah besar sekitar. Diam, anak muda tidak tahu. Kalau anak buahnya dengar, nanti sakit kalau tidak mati. Melakukan hal kejam seperti itu. Sungguh keterlaluan. Tuan, ayo kita pulang. Kakek masih menunggu di rumah untuk merayakan ulang tahun. Ayo.
Semoga kakek diberkati seperti Donghai. Gunung Shoubinan. Semuanya bangun. Terima kasih. Bangun. Hei, Linger mana? Tuan muda bilang mau ke kuil Dewa Kota. Segera kembali. Oh, Linger ini benar-benar tidak tahu diri. Apa yang penting sampai-sampai ulang tahun kakek tertunda? Hahaha. Dia itu hati anak muda. Suka keramaian. Jangan bicarakan dia lagi di hari besar ini. Aha. Tuan. Tuan, tidak baik. Perampok wanita dari Gunung Fengkou telah turun gunung. Telah menerobos masuk ke desa. Apa yang harus dilakukan? Tuan, cepat tutup pintu dan kunci. Sudah lama dengar ada sekelompok perampok wanita di Gunung Crested Head. Pemimpinnya bernama White Lotus. Khusus merampok rumah. Pasukan menyerang beberapa kali. Tapi perampok wanita ini semua ahli bela diri. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa. Ayah, jangan panik. Perampok ini mungkin bukan mengejar kita. Dengar-dengar setiap kali White Lotus mulai, selalu keluarga besar di sekitar. Aku perhatikan mereka kali ini. Pasti untuk keluarga Kiau kita. Oh, bagaimana kalau Fukiang datang untuk kita? Buka pintu. Buka pintu. Hidupku, ya. Orang tua, tolong bangun. Jangan panik. Nona, keluarga Kiao kita sudah menimbun kebajikan dan berbuat baik. Tidak pernah berbuat salah. Ya, orang tua. Kami di sini bukan untuk uang atau makanan kali ini. Hanya ingin bertemu seseorang. Seseorang. Siapa yang Nona inginkan? Kiao Linger. Ah, kenapa tidak ada orang di jalan? Ya, itu sangat aneh. Kenapa semua pintu tertutup? Tuan Muda. Tuan, lari. Bagaimana? Tuan Muda. Tuan, lari. Bagaimana dia? Orang tua baik-baik saja. Dia menyuruhku keluar mencari kamu. Sudah kubilang jangan pulang. Tuan Muda. Tuan muda, lihat kakekmu. Tuan muda, kakek. Sudah kubilang jangan pulang. Kenapa kamu tidak pulang? Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Itu kamu. Aku melihat rajaku dan tidak bersujud. Seorang pria lahir di antara langit dan bumi. Bersujudlah, bersujudlah kepada orang tua. Dia bukan langit, bukan bumi, bukan orang tua. Mengapa aku harus bersujud kepadanya? Kamu, Tuan muda. Aku pernah melihat orang yang lebih baik darimu. Aku lupa memberitahumu namaku. Namaku Bunga Teratai Putih. Ah, dia adalah bunga teratai putih. Kamu membunuh keluarga Wu. Bagus. Kamu sangat kejam. Ya, harus dihukum dengan cara 10 kali lebih buruk darinya. Apakah kamu benar? Bagaimana denganmu? Bagaimana aku harus menghadapimu? Kamu bilang aku penjahat. Pembunuhan sembarangan. Bukankah itu kejahatan?
Siapa yang tidak bersalah? Keluargaku adalah penindas terkenal. Kamu tidak tahu ini. Kamu membunuh 3 dari keluarganya. Apakah mereka semua penindas? Kamu. Jadi apa? Aku tidak peduli apakah dia penindas atau tidak. Aku bunuh jika aku mau. Aku tanyakan padamu beberapa hari lalu. Aku mengirim seseorang untuk mengundangmu. Mengapa kamu tidak datang? Mengapa kamu mengundangku dan aku harus pergi? Ini juga yang ingin kukatakan padamu. Bagaimana? Berani? Tidak ada yang pernah berani bicara padaku seperti itu. Benarkah? Itu karena mereka takut padamu. Dan aku tidak takut. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu galak. Siapa yang tidak kamu takuti untuk dibunuh? Bukankah kamu baru saja bilang bisa membunuh jika mau? Bunuh sesuka hatimu. Oh gadis, gadis Linger masih muda dan tidak tahu apa-apa. Mohon kasihanilah. Kami akan memberikan apapun yang kau inginkan. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kabar Tuan Muda? Baik, katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin kau ikut denganku. Kau bawa begitu banyak orang. Kau bisa membawaku pergi sesukamu. Aku ingin kau ikut denganku dengan sukarela. Kau bawa begitu banyak orang ke rumahku. Membuat kakek dan ayahku ketakutan setengah mati. Kau ingin aku bersedia? Karena aku punya pedang. Aku ingin kau memohon padaku untuk membawamu pergi. Atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Orang suci menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Bahkan seorang perampok harus punya prinsip. Itu uang haram. Bunuh si terkutuk itu. Mengancam dengan pisau seperti dirimu. Menuduh orang tak bersalah secara sembarangan. Omong kosong binatang. Linger, berhenti mencoba menggunakan kata-katamu. Baik, aku tidak perlu mengancammu dengan keluargamu. Sekarang aku ingin kau memohon padaku untuk membawamu pergi. Atau aku akan mencabik-cabikmu. Linger, katakan sesuatu. Haha. Bawa anak ini kembali padaku. Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan muda, Tuan Ban Gun. Tuan Muda. Bagaimana? Kau bisa keluar? Ini, tidak, kau akan mati. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Asalkan kau menyerah padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Katakan sesuatu. Siapa dia? pelindungku. Pelindung hukum. Kau akan kembali bersamaku. Aku ingin kau ikut denganku. Kau menangis, aku tidak. Pasir masuk ke mataku. Jangan makan, jangan makan. Kamu akan mati. Nyawa manusia mungkin bahkan tidak sebanding dengan jerami di hatimu. Mengapa kamu harus peduli dengan nyawaku? Kamu tidak takut mati.
Lakukan sesuatu. Kalau begitu, kamu pergi ke neraka. Lingard, jangan tutup matamu. Katakan sesuatu. Lingard, jangan mati. Aku tidak ingin kamu mati. Dan kamu, baiklah, Lingard, jangan mati. Benar kan? Aku memohon padamu. Lingard, jangan mati. Aku tidak ingin kamu mati. Lingard, makan cepat. Aku tidak ingin kamu memohon ampun. Lingard, jika Kamu tidak makan, kamu akan benar-benar kelaparan sampai mati. Kamu harus tahu. Makanlah nanti. Aku tidak ingin kamu mati. Aku memohon padamu, Lingard. mendengar kamu mengatakan kata-kata ini. Aku sangat bahagia. Jika kematianku bisa membangkitkan kebaikanmu, maka kematianku tidak sia-sia. Aku menyelamatkan nyawa seseorang. Lingard, Lingard, Dia mati, Lingard. jangan mati. Tidak, dia tidak mati. Raja sudah mati. Kamu adalah orang pertama yang membuatku mengaku kalah. Bodoh. Mengapa kamu tidak makan? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Kembalilah ke raja. Dia sudah mati. Tuhan memberkati. 10 tail parrot. Sekawanan ayam dan bebek. 1 sapi dan 1 domba. 1 kepala babi. 100 tail parrot. Kepala babi 1. Kepala sapi. Tunggu sebentar sampai puncak. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Hah? Kenapa kuil Dewa Bumi juga kena? Itu benar-benar tidak bisa dipahami. Dengan suara keras, itu membuatku terjatuh ke tanah. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Bahkan tidak tahu apa yang terjadi, aku baru saja bangun. Jadi aku tidak sempat memakai pakaian. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar suara yang menyuruhku menunggu tadi. Cepat ke puncak kepala yang berjambul. Mungkinkah ada orang penting yang datang? Tadi malam, aku mendengar guntur. Mereka bergegas keluar kuil. Aku melihat cahaya ilahi berkedip di langit. Mungkinkah itu? Kakak, aku akan bawa anak ini cepat. Oh. Ini orangnya. Pergi dan tanya dia. Tanya. 2 dewa kecil adalah dewa tanah dan gunung dari gunung ini. Berani bertanya kepada dewa. Dewa adalah pelindung dapeng bersayap emas Kaisar Giok. Aduh, siapa yang tidak tahu? Pelindung besar datang. Aku hanyalah secercah asap. Dewa kecil tahu ini salah. Kamu pikir aku sedang marah? Hormati dewa dan jangan tahu apa-apa. Jika cahaya emas tadi bukan dikirim oleh dewa, siapa lagi yang ada? Ya, itu dia. Dewa, dia orang mati. Ya, kamu tahu siapa itu? Dewa kecil tidak tahu.
Dua peri hantu seharusnya tahu. Orang seperti apa yang tidak bisa kamu dekati? Hanya para lihat masih tidak. Pengang. Tahu bahwa 200 tahun yang lalu, kekacauan di surga berada di puncak Gunung Tai. Memimpin orang banyak mendirikan sutra batu iblis. Yang sebagai kesan batu suci, pelindung besar 3, alam Suantian Gao Kue, Marshal Seng. Berani menjadi batu Tian Zun? Oh, Dewa Zun sedang berbicara tentang Si Sheng. Kamu tahu? Tahu. Kalian berdua akan menunggu di sini mulai hari ini. Menunggu waktu yang ditentukan. Serahkan Si Sheng langsung padanya. Kamu menjadi? Baik-baik tahu-tahu. Apakah kamu akan datang ke Gunung Feng Tou tepat waktu? Banyak bicara, aku bilang akan datang. Masa aku bohong? Ya. Mungkinkah Jia Kaisar Jiu? Kurasa ini hanya jam penjagaan. Menunggu waktu yang ditentukan. Semua gara-gara si kutu buku itu. Biasanya saat makan, pipiku ikut termakan. Tapi saat jalan, kamu bawa angin dan terawan. Lambat seperti sipir. Kamu. Wah kakak. Jelas-jelas kamu tidak mengambilnya dengan baik. Biarkan yang mati mengambilnya dan kabur. Sekarang aku di sini menyalahkan babi tua. Binatang kempes itu. Aku tidak tahu orang mati mana yang berani melawanku. Aku berani lagi. Bahkan mencabut bulunya. Di sana. Ajujuklah. Binatang batu, silakan ke sini. Paman, Paman, kamu adalah dewa gunung dan tanah di sini. Ya, betul sekali. Gunung apa ini? Bisakah kamu melihat Gunung Feng Tou tadi? Ada monster yang terbang lewat. Kembali ke Paman. Dewa monster belum pernah melihat. Hanya saja pelindung Dapeng Kaisar Giok baru saja datang. Apa itu pelindung Dapeng Kaisar Giok? 3 hari lalu, pelindung Dapeng datang ke Gunung Feng Tou. Menyuruhku menunggu di sini untuk menjaga mayat. Katanya telah melihat Si Sheng. Lalu berpegangan tangan dengan Stone Saint. Mengapa pelindung Dapeng menyerahkan mayat padaku? Kami bukan pencipta lagu. Menurut pelindung, ini bukan manusia biasa. Di mana mayatnya sekarang? Di sini. Siapa ini? Hamba kecil ini benar-benar tidak tahu. Dia adalah pelindung Dapeng Kaisar Giok. Serahkan orang ini kepada Xian dan mereka berdua. Biarkan kami yang menanganinya. Menunggu kedatangan yang suci. Konon katanya Si Sheng langsung tahu. Oke, kamu pergi saja. Apa itu, kakak? Apa itu? Tidak ada. Aku baru ingat lang raksasa itu. Siapa itu? Siapa itu? Ada pepatah yang bilang Kunpeng membentangkan sayapnya. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Burung rok ini adalah dewa laut. Disebut kekuatan hujan. Dapeng di musim dingin. Ikan pun di musim panas. Dewa ini adalah penjaga Kaisar Giok. Oh, aku juga dengar itu. Bagaimana dia bisa merebut jin dan kita? Hei, orang ini juga hentikan. Hentikan aku dari menunggu Ci dan melakukan sesuatu. Pelindung Dapeng tidak akan pernah meninggalkan Kaisar Giok setengah langkah. Kenapa tiba-tiba terbang ke sini hari ini? Aku di sini karena kamu. Mo Cheng, ada iblis di dunia bawah. Dia membawa kita ke sini. Lihat orang ini. Pasti ada implikasi besar. Oh, Sam, hanya seorang anak. Apa artinya? Itu Dharmakaya Qui-Gon ditemukan. Ini benar-benar tempat yang harus dikunjungi. Ini tidak perlu dipikirkan. Oh, kakak. Akhirnya selesai. Hahaha, sudah setahun. Kami menjelajahi sebagian besar dunia. Hanya untuk menemukan Dharmakaya Qui-Gon ini. UPS ketemu hari ini. Akhirnya bisa pergi ke Istana Surga untuk bertemu Kaisar Giok. Hahaha, hei. Hanya saja aku menemukan mayat. Tidak ada sebab dan akibat. Oh, kakak. Terserah. Sebelum meninggalkan jalan Kaisar Giok. Hidup atau mati. Asalkan kamu menemukan tubuh Dharma. Kita bisa pergi ke Kaisar Giok untuk urusan. Hei. Kali ini, kita benar-benar menunjukkan wajah kita. Hehe, aku berjanji di depan Kaisar Giok. Untuk membawa Dharmakaya hidup kembali ke surga. Berani, jangan pernah bicara kosong dalam hidup. Pastikan melakukan apa yang kamu katakan. Hei, bagaimana mungkin anak keempat itu lahir?
Ini ramuan jadi. Seberapa sulit menyelamatkannya? Bawa saja dia kembali ke surga hidup-hidup. Sekarang, itu pencapaian besar. Oh Sarera, karena kamu bilang begitu. Coba saja. Dan lakukan. Mari lihat apakah berhasil. Di mana ini? Siapa kamu? Kau monster. Berani bertanya ketika akan mati. Aku. Kiao Linger bukan monster. Kamu tahu siapa kami? Tidak tahu, aku Taisan Si Shengxi. Berani mengira dia Juban Jin, Dewa Changle. Kamu tahu siapa dirimu? Tentu saja aku Kiao Linger. HMPH. Kamu bukan Kiao Linger. Apakah kamu Dharmakaya dunia bawah dari Ligang, pemimpin dunia iblis? Aku tidak mengerti. Oh Sarera, apa yang kamu bicarakan dengannya? Bawa dia kembali ke surga secepatnya untuk menemui Kaisar Gio. Sudah waktunya pergi. Apa buru-buru? Tunggu sampai aku selesai bicara dengannya. Aku bilang banyak. Sebenarnya hanya satu kalimat. Kamu adalah jelmaan iblis. Kami akan bawa kembali ke surga. Kaisar Giok dihukum oleh hukum ilahi. Aku bukan iblis. Melihat wajah kalian berdua seperti iblis. Linger, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Selamat tinggal. Oke. Kamu sangat keras kepala. Apa yang kamu lakukan? Kakak, oh ini adalah monster. Dunia bawah itu jahat. Aku takut dia membanyak buah. Bagus untuk perubahan. Kami membawanya sepanjang jalan. Jika dirampok oleh monster, bukankah itu sia-sia? Jadi kenapa tidak kamu bunuh dia sekarang? Bawa mayat kembali. Itu pencapaian besar. Kakak kedua, sungguh sulit bagimu untuk menggunakan otakmu juga. Kakak, tidak ada yang lain? Aku hanya takut kerja keras tahun ini. Semua sia-sia. HMPH, aku bilang untuk hidup. Kamu harus membawanya kembali hidup-hidup. Kata-kataku tidak pernah dihitung. Kamu menjadi? Karena kakak bersikeras. Maka bawa yang hidup kembali. Linger, aku tahu siapa kamu. Aku ingin kamu ikut denganku. Kamu harus mendengarku. Oke, aku berjanji padamu. Aku hanya punya satu keinginan. Apapun kanjenanmu, aku akan berjanji padamu. Lanjutkan. Aku ingin melihat desa Lotus di Gunung Crested. Apa yang dilihat di desa Lotus? Temu teman. Oke, kami akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Linger, ayo pergi. Kamu akan tiba di mulai besok. Tapi Lotus belum datang. Bukankah kamu bilang untuk menunggu kami di sini? Ada apa? Apa itu? Linger pasti setan yang mengenaliku. Keberadaan mereka. Ayo pergi saja. Tapi, Lotus, dia belum datang. UBS tidak bisa menunggu. Cepat pergi. Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Ini pesan yang aku kirim ke Tuan. Dia tidak datang untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Jangan banyak tanya. Dan dari aku, Zauda, kamu tidak bisa lolos dari keadilan hari ini. Lotus, ngomong sama apa yang kamu bicarakan? Itu adalah temanku. Dia tidak akan menyakitiku. Tapi aku adalah istrimu. Apa aku akan menyakitimu? Baik, apa gunanya mengatakan ini? Lihat awan di langit. Ada monster di awan. Mereka ingin membunuh Linger. White Lotus, kamu tidak melakukan ini untuk menyelamatkan Linger, tapi untuk membunuhnya. Apakah itu White Lotus?
Kamu menganggap pencuri sebagai ayahmu, bahkan suamimu sendiri. Kamu benar-benar binatang. Aku memohon padamu, mari kita kabur tanpa Linggar. Now I want you to broken. Kamu hanya bicara omong kosong. Aku juga tidak akan percaya padamu. Tetapi dia langsung memboda Linggar. Sangat tidak tahu malu. Linggar, lari ke timur. Linggar, jangan dengarkan si jalan ini. Dia adalah angkek si gandang. Jangan berkelahi. Para prajurit mengepung gerbang kota. Cepat lari saja. Bunuh semuanya. Ya, Tuan, Bagus, Lotus. Tuan, ini adalah suamiku. Xiao Linggar. Penyihir ini adalah bawahan si gandang. Dia ingin membawa Linggar pergi. Tuan, cepat lindungi Linggar. Hahaha. Kamu adalah kamu. Tanpa aku yang membawamu kembali. Bisakah kamu memiliki tuan yang baik seperti ini? Tuan, dialah yang membunuh keluarga Linggar. Tangkap dia. Nak, aku tidak tega memberitahumu. Kamu telah dibodohi. Kita berada di jalan yang sama. Karena aku tidak bisa menemukan Xiao Linggar. Itulah mengapa rencana ini dibuat. Turchback. Kita tidak hanya akan membunuh seluruh keluarganya. Bahkan dia akan dibawa ke surga untuk dibunuh. Kamu, Apakah aku berbohong padamu? Ya, karena selain itu, aku tidak punya pilihan lain. bawa Dewa Dharma kembali ke surga. Bisakah kamu memberitahuku siapa aku? Kamu kembali ke surga bersamaku. Demi laki Gofaju. Tentu saja baik mengetahui bahwa kamu membunuh seluruh keluargaku. Hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melawan. Aku harus membalas dendam ini. Mengapa kamu melakukan ini? Sekarang kamu dikelilingi oleh prajurit roh. Jika kamu melakukannya, itu hanya akan membawa lebih banyak orang tak bersalah ke ambang kehancuran. Baik, aku akan pergi bersamamu. Itu dia. Tapi aku punya 2 syarat. Kamu belong. Pertama, tidak boleh menyakiti seluruh kota. Baik, aku janji. Kedua, jangan sakiti temanku. Bio Fairy. Kamu belong. Ok Yanzi. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan mati untuk melindungi integritasmu. Ada belum hijau. Tidak aku kehabisan kayu bakar. Kamu cepat kembali. Beritahu Tuan Si. Linggar. Kamu tidak boleh pergi. Baguyo. Ini bukan salahku. Dia yang melakukannya pertama. Xiao Linggar, jika kamu tidak kembali ke surga bersamaku, aku akan membunuh seluruh kota. Setelah aku pergi, aku menemukan dokter untuk mengobati gadis itu. Ok. Linggar.
Berhenti. Kalian semua pulang. Aku akan menyembuhkan lukanya, oke? Ayo, hati-hati. Apa gunanya mati sekarang? Aku mengkhianati Linger. Aku terlambat. Kamu ikut aku kembali ke Perlai. Masih mau tinggal di sini. Kamu ingin menyelamatkan Linger? Aku akan ikut kamu kembali ke Penglai. Oke. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam hal ini. Si Fazu Susian. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam hal ini. Hari ini aku menunjukmu sebagai pelindung kanan. Berpangkat di antara pelindung berjubah hitam. Hadaya Si Fazu. Bawa mayat Kaisar Jaya. Ya, bawa ke sini. Itu adalah Dharmakaya itu sendiri. Boleh aku bertanya? Siapa aku? Kamu sudah lama memikirkan ini, bukan? Kamu adalah reinkarnasi Kaisar Giok. Hahaha. Tapi sebentar lagi kamu tidak akan. Karena kamu jatuh ke tanganku. Murid menyapa Fazu. Tunggu, siap Fazu. Apakah drum dan sabit sudah siap? Sesuai. Dengan kehendak leluhur kita. Fazu. Tiga alam akan selalu dalam genggaman Fazu. Super Xingguang. Aku telah menaklukkan jiwanya. Mengapa masih memancarkan cahaya pelindung? Fazu telah melihat cahaya ilahi pelindungnya berkali-kali. Empel Kedang Kaisar. Ini bukan esensi sejati bocah roh. Tapi roh Kaisar Giok melekat padanya. Mereka datang untuk menyelamatkan.
Shikinden. Apa yang terjadi di sini, Aku meremehkan kekuatan magis Kaisar Giok. Baru sekarang aku menyadari. Jadi dia dan aku sama saja pada akhirnya. Shikinden. Aku lakukan dalam hidup ini. Prioritas saat ini adalah menemukan 7 pil emas. Sebelumnya, roh jahat memimpin 6 jenderal roh ke Gunung Yunwu untuk merebut harta. Dibunuh dan terluka oleh Si Dangdang. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Kamu lari, kamu yang bertanggung jawab atas ini. Pastikan menemukan semua pil emas dalam 33 hari. Bagaimana dengan Dharmakaya? Tekan dia ke Istana Chonghua di alam surgawi. Kemudian di sekitar Istana Chonghua. Berdasarkan 6 teknik sihir. Batu ikan dan naga 6 chip giok industri kecil akan dilemparkan pada 60. Hualian Iron Horse Saint Nati Lone Alpaca bertanggung jawab untuk menjaga. Ini harus pasti. Ja? Bagaimana dengan kehidupan? Si Ganda memimpin para dewa untuk menjalankan Yamen. Umi Fasu memimpin pasukan untuk melawan. Dia mintaku untuk menjadi pesan kehidupan. Untuk nama. Hati-hati. Saya mengerti. Ja? Menjaga istana ke-6. Para dewa mendengarkan. Tarap Gerbang Istana. Pertama kali aku melihatmu begitu panik. Kamu terlihat buruk. Apakah kamu tahu bahwa akhirmu sudah dekat? Kamu terlalu bahagia. Ke-6 istana ini didirikan berdasarkan 6 teknik iblis. Setiap penjaga istana adalah orang yang kuat. Mereka ingin menerobos rumah ke-6. Camarilla pasti pergi ke langit. Benarkah? Begitu panik. Kamu tegas. Rumah ke-6mu hanyalah penghalang psikologismu. Itu hanya bisa membuat hatimu sedikit lebih tenang. Benar? Aku percaya pada tingkat kemenangan batu. Para dewa akan segera masuk. Nak, jangan terlalu puas. Serang saja. Kami akan membunuhmu dulu juga. Bagaimana kamu tidak pernah mengerti? Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Hanya kamu yang mati pada akhirnya. Ingat betapa kuatnya kamu dulu. Tapi sekarang, lihat betapa paniknya kamu. Lucu dan menyedihkan. Hendeken, Kenapa kamu begitu marah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kejahatan tetaplah kejahatan. Aku tetap mengatakan itu. Kejahatan mengalahkan kebenaran. Aku menyarankanmu untuk menurunkan pisau pembantaimu lebih awal. Mungkin akan berakhir dengan baik. Kalau tidak, kamu akan berakhir buruk. jika kamu mengatakan, aku akan membunuhmu hahaha. Lalu kenapa kamu tidak melanjutkan? Apakah kamu takut dengan cahaya pelindungku? Ingatlah bahwa pisau tidak akan pernah bisa menggantikan kebenaran. Bukan takut bahaya. Kamu. Linger. Kamu bukan Linger. Aku bukan hantu. Aku diselamatkan oleh Dewa Gonggong. Lotus, bagaimana kabarmu? Itu kamu. Aku di sini, kamu belum pergi. Sejauh ini, pemenangnya belum ditentukan. Kenapa aku harus pergi? Jadi itu adalah pelanggaran.
Hakak Dao. Aku tidak ingin memberitahu Dara. Dia adalah pil emas ketujuh. Pil emas tanpa tulang. Maaf? Karena kalau begitu dia harus mati. Membunuh. Tapi sekarang sepertinya, tidak ada cara lain. Kalian berjiwa berhenti. Pauper, ada sesuatu untuk dikatakan. Kamu adalah 5 biji-bijian. Kamu telah menelan 6 pil emas. Karena itu, kamu sendiri telah menjadi. Itu adalah biji-bijian pil emas yang paling penting. Sudah hampir waktunya. Jika kamu ingin menghancurkan Guigang, Kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. ah, jangan pergi ke neraka. Siapa yang pergi ke neraka? Jangan ragu-ragu. Waktunya telah tiba. Semua orang bersiap-siap. Kakak besar. Kalau tidak, Kaisar Giok tidak bisa kembali ke Yuan. Biu. BYU. Apa yang salah denganmu? Tubuh dan pikiran saya terbuat dari kayu mahoni. Bakar jika terjadi kebakaran. Haulian or Memeluku erat-erat. Lotus, Camarilla. Kakak perempuan. Linger. Kamu harus memperlakukan Lotus dengan baik. Hahaha. Putra Kaisar Giok telah tiba. Aku masih hidup. Kamu hanya bisa kembali dalam 33 tahun. Hahaha. Aha. Lihe.
Lihat Kaisar Giok. Terima kasih kepada putra-putra Kaisar Giok yang telah mencerahkan Wanyun. Kiamat sudah berakhir. Peri kembali. Ini adalah berkah dari 3 alam. Aku bilang dewa baru Ju setengah Jin. Kamu adalah Dewa Changlezun. Jin Jin adalah Fushou Tianzun. Kelas 2 dewa. Hahaha. Tubuh tua telah menjadi naga terbang emas. Dewa Naga Siu Sungai Kuning. Jin adalah Dewa Naga Huaidu Siwed. Kelas 2. Peringkat teratai putih. Dan untuk wanita biasa, Emas adalah perawan teratai putih. Deabu mengorbankan nyawanya untuk keadilan. Setia dan patut dipuji. Hari ini disegel sebagai Bu Shengxian. Dua penonton menyembah. Terima kasih yang mulia. Ketika aku pertama kali kembali, Sekte semua Dharma akan ke barat. Saya persembahkan kepada publik sekte 10.000 Dharma baru. Sekt Wanfa, Raja Jindan. Berani. Kiamat dilanjut. Hari kiamat. Yu Yu Qingcheng.